Ini adalah surah pengundang doa 70.000 malaikat. Malam ini kita baca surah agung ini, maka besok pagi kita didoakan oleh 70.000 malaikat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara waktu terbaik untuk membaca Al-Quran adalah waktu maghrib, yakni rentang waktu antara sehabis sholat maghrib hingga masuk waktu sholat fardu isya. Di waktu ini, para ulama menganjurkan menghidupkannya dengan banyak amalan. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Ada banyak surah pilihan yang dianjurkan dibaca setiap malam, khususnya di waktu maghrib. Di antaranya ada 3 surah pilihan yang sangat hebat keutamaannya, yakni penghapus dosa, pembuka rezeki dan penyelamat siksa kubur, serta pembela pada hari kiamat. Juga menjadi amalan pengundang doa dari 70.000 malaikat. InsyaAllah kita akan mempelajari 3 surah agung ini, maka mari simak video ini hingga selesai. Yang sanggup menyimak hingga selesai, saya doakan Allah mengampuni dosa-dosanya, memanjangkan umurnya dalam ketaatan, memberikan rezeki yang datang dari segala arah dan penjuru yang berkah melimpah, memberikan kemudahan dalam segala urusannya, kelak husnul khatimah, selamat dari siksa kubur dan neraka, dan masuk ke dalam surga. Amin. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut surah pilihan yang bisa kita baca setiap malam, khususnya sehabis sholat maghrib. Yang pertama, surah Tabarak. Ini adalah surah penyelamat siksa kubur, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Nasa'i bahwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin mana'ahu Allahu biha min azabil qabri." Barang siapa yang membaca surah Tabarak atau surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menyelamatkannya dari siksa di alam kubur. Yang kedua, surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah, surah penyelamat dari kemiskinan. Siapa suka membacanya tidak akan ditimpa kemiskinan selamanya. Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a suratal waqi'ati fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abada." Barang siapa yang melazimkan mengamalkan surah Waqi'ah setiap malam, maka tidak akan mengalami kemiskinan selamanya. Yang ketiga, surah Yasin. Siapa yang suka membaca surah Yasin setiap malam, Allah ampunkan dosa-dosanya. Imam Ibnu Sunni meriwayatkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a Yasin fi yaumin wa lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu." Siapa saja yang membaca surah Yasin pada suatu hari dan suatu malam, niatnya mengharap ridha Allah,
maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Yang keempat, surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah adalah surah terpanjang dalam Al-Quran. Jumlah ayatnya ada 286 ayat. Ada sekitar 2 juz setengah. Di antara keutamaan membaca surah Al-Baqarah adalah membuat syaitan lari keluar dari rumah yang dibacakan surah agung ini. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarati." Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan akan lari keluar dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Yang kelima, surah Ad-Dukhan. Ini adalah surah pengundang doa 70.000 malaikat. Malam ini kita baca surah agung ini, maka besok pagi kita didoakan oleh 70.000 malaikat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a Hamim ad-dukhana fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu 70,000 malakin." Barang siapa yang membaca surah Ad-Dukhan pada suatu malam, maka pada pagi harinya 70.000 malaikat akan memohonkan ampunan kepada Allah atas dosa-dosanya. Yang keenam, surah Al-Ikhlas. Ini surah paling pendek. Seandainya kita tak sanggup membaca surah-surah yang panjang, maka paling tidak kita membaca surah pendek ini. Bacalah 10 kali agar Allah bangunkan istana di dalam surga. Imam Tabrani meriwayatkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Mu'az bin Anas bahwa Rasulullah bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahadun 10 marratin banallahu lahu baitan fil jannati." Siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah istana di surga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semoga kita dimudahkan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.